Perkenalkan, nama saya Sabila Sonam Ramadan dengan NIM C0D021034. Saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan PPh yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal menyertakan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antar pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Adapun objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Dalam hal ini, sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga diterapkan dalam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultasi. Misalnya, jasa perbaikan, jasa kebersihan, dan jasa catering. Tarif PPh pasal 23. Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atas nilai DPP, dasar pengenaan pajak, atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah sejumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan memotong pajak seperti badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP, orang pribadi, yang dituju oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Pengecualian PPh pasal 23. Meskipun PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21, namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPh 23. Di antaranya, yang pertama ada penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Yang kedua, sewa yang terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diperoleh PT perseroan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Yang keempat, SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Pembayaran PPh pasal 23. Dalam pembayarannya, PPh 23 dibayarkan oleh pihak pemotongan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti misalnya, pihak pemotongan PPh 23 atas penghasilan bunga dengan tarif 15% pada tanggal 25 September. Maka, pihak pemotongan harus membayar PPh 23 pada tanggal 10 Oktober. Tetapi, sebelum melakukan pembayaran, pihak pemotong harus membuat ID billing melalui aplikasi online pajak. Bukti pemotongan PPh 23. Untuk bukti pemotongan PPh 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak dan untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak. Jadi, bukti potong rangkap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing pada bulan September 2020 berlaku cap sampai dengan 36.8 per PJ per 2020 yang berisikan kewajiban bagi wajib pajak untuk membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh pasal 2326 secara online melalui
EBUPOT, DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat dari EBUPOT adalah yang pertama, bukti pemotong langsung ke lawan transaksi. Yang kedua, bukti pemotong tersimpan dengan aman di PJAP atau penyedia jasa aplikasi pajak, dan DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPh Pasal 23. Berkaitan dengan pelaporan PPh 23, pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPh Pasal 23 dan 26 dan dapat melaporkannya melalui pihak pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo pelaporan PPh 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti misal pihak pemotongan PPh 23 atas penghasilan royalti dengan tarif 15% pada tanggal 21 September, maka pihak pemotongan tersebut wajib melaporkan PPh 23 tersebut dengan mengisi SPT PPh Pasal 2326 pada tanggal 20 Oktober. Pihak pemotong PPh Pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh Pasal 23. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun pemotongan PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. Yang pertama, pihak pemotong PPh Pasal 23. Di sini ada badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Objek PPh Pasal 23 terdiri dari 6. Yang pertama, dividen, yang kedua, bunga, yang ketiga, royalti, yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dan yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.